Saya Ratu Oktavia Saputri dari kelas 12 Kimia Analisis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mikroskop. Mikroskop sendiri merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Jadi, mikroskop merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Karena sangat kecil objek yang diamati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Objek-objek yang dapat diamati menggunakan mikroskop diantaranya terdapat mikroorganisme, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, bakteri, hingga virus. Seperti yang diketahui dari pengertian sebelumnya, fungsi mikroskop yaitu sebagai alat untuk melihat objek-objek yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Secara umum terdapat dua jenis mikroskop. Mikroskop jenis pertama yaitu mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek untuk diamati. Cahaya yang digunakan biasa menggunakan cahaya alami seperti sinar matahari atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati. Untuk mikroskop jenis kedua yakni terdapat mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop yang bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada suatu objek yang akan diamati. Jika pada mikroskop cahaya perbesaran yang umum adalah 100 kali perbesaran, maka pada mikroskop elektron jumlah perbesaran bisa hingga 2 juta kali perbesaran, baik menggunakan metode elektrostatik maupun elektromagnetik. Mikroskop memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang terdapat pada bagian ujung atas tabung mikroskop. Pada lensa okuler tersebut, para pengamat dapat melihat objek yang diperbesar bayangannya. Lensa okuler ini berperan dalam memperbesar kembali bayangan yang dihasilkan lensa objektif. Biasanya, lensa okuler mempunyai perbesaran 6, 10, ataupun 12 kali. Kemudian bagian yang kedua terdapat lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada dekat dengan objek yang akan diamati. Pada mikroskop umumnya terdapat 3 lensa objektif, yakni dengan kemampuan perbesaran 10, 40, ataupun 100 kali perbesaran. Untuk menggunakan lensa objektif ini, terlebih dahulu pengamat harus mengoleskan minyak imersi pada bagian objek. Fungsi minyak imersi sendiri inilah sebagai pelumas serta memperjelas bayangan objek. Minyak ini diperlukan karena ketika dilakukan perbesaran 100 kali, letak lensa dan objek yang akan diamati sangat dekat, bahkan kadang bersentuhan. Kemudian, bagian selanjutnya terdapat kondensor. Kondensor merupakan bagian mikroskop yang dapat diputar, baik naik ataupun turun. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Kemudian terdapat diafragma. Diafragma merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat ataupun objek yang diamati. Kemudian terdapat cermin. Cermin merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop.
Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya yang didapatnya tersebut. Bagian selanjutnya terdapat revolver. Revolver merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. Kemudian, terdapat tabung mikroskop. Tabung mikroskop merupakan bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Kemudian terdapat lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai tempat pengamat ketika memegang mikroskop. Selanjutnya terdapat meja benda. Meja benda merupakan bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Pada meja ini, terdapat pula penjepit objek yang berguna untuk menjaga objek agar tetap di tempat yang diinginkan. Kemudian, terdapat makrometer atau yang disebut dengan pemutar kasar. Makrometer merupakan bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung dengan cepat agar pengamat dapat mengatur kejelasan gambaran objek yang didapatkan. Selanjutnya terdapat mikrometer atau yang disebut pemutar halus. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan ataupun menurunkan tabung secara lambat dan berguna untuk melakukan pengaturan agar mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Kemudian, bagian yang terakhir adalah kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga untuk menjaga mikroskop agar tetap pada tempat yang diinginkan. Kaki mikroskop juga berguna sebagai tempat memegang mikroskop jika mikroskop hendak dipindahkan.